Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, saya perawat apa yang bertugas pada pagi hari ini. Ya, Apakah benar dengan Bapak Yuda? ya benar. Saya di sini akan membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Kalau boleh tahu, masalah apa yang Bapak hadapi? Saya ada suara-suara yang selalu muncul di kepala saya. Itu mengganggu kehidupan saya. Baik. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya di sini ya masih terganggu dengan suara-suara itu yang kadang muncul kalau ada picu. Baik Bapak. Apakah Bapak masih sering mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya? Ya masih sering, hampir tiap hari, Pak. Apakah mengganggu di kehidupan Bapak? Yaitu bisa mengganggu aktivitas saya di kegiatan itu, saya jadi nggak bisa fokus. Baik. Apakah Bapak bersedia untuk bercerita mengenai suara tersebut dengan saya? Baik, jadi suara itu muncul yang meminta saya untuk melakukan hal dulu. Jadi dia muncul untuk menghasut saya, misal untuk mencelakai orang itu. Baik Bapak. Baik Pak, saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak tahu mengenai cara mengontrol suara-suara yang mengganggu Bapak dengan latihan menghadapi ya. Setahu saya caranya diem-diemin aja, nanti hilang sendiri. Apakah Bapak mampu untuk mengendalikan halusinasi yang Bapak alami? Kalau dikendalikan sepertinya masih belum bisa. Menurut Bapak sendiri, bagaimana efek latihan dalam kehidupan sehari-hari? Efek latihan itu mungkin akan membantu saya untuk biar fokus lagi di hidup tiap hari. Maukah Bapak mencoba untuk melawan suara-suara tersebut? Bagaimana bersama saya? Siapa saya bersedia sekali. Baik Bapak, untuk bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Bapak dan cara mengontrol suara-suara tersebut ya Bapak? Ya, bisa. Bapak bersedia? Saya bersedia. Di mana dan mau berapa lama Bapak berbincang-bincang? Mungkin bisa di tempat yang sedikit sepi. Baik Bapak. Baik Bapak, untuk kita kontraknya 15 menit ya Bapak. Untuk tempatnya di sini saja ya. Apakah Bapak bersedia? Jadi Bapak menghadapi itu menegar dengan jadi Bapak menghadapi itu menegur dengan tegas. Misalnya Bapak bisa berkata pergi gitu ya, atau aku tidak mau dengar lagi, bisa dilakukan dengan cara tersebut. Nah Bapak untuk tujuan menghadapi sendiri yaitu agar Bapak menyadari bahwa suara-suara yang mengganggu Bapak tidak nyata dan mengurangi rasa takut dan cemas yang Bapak alami karena suara tersebut. Bisa dipahami Pak? Bisa. Dalam menghadapi Bapak bisa melatih dengan berbincang secara keras dan tegas, serta Bapak harus memiliki keberanian untuk melawan suara-suara tersebut yang mengganggu pada kehidupan Bapak ya. Ketika mendengar, bagaimana kalau kita mulai ya? Ketika mendengar, bagaimana kalau kita mulai ya? Baiklah, saya akan mempraktekkan dahulu cara Bapak mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini Bapak, jika suara itu muncul, katakan saja pergi, 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 atau menutup kedua telinga Bapak. Apakah bisa dipahami Bapak? Dan untuk yang
yang selanjutnya fase terminasi B. Baru yang evaluasi cek pada korban. Yo. Baik Bapak bisa coba praktekkan. Baik, saya mulai Pak. Baik, coba dilakukan ya Bapak. Pergi. Baik. Kamu nggak nyata kan? Ya, bisa dipraktekkan sekali lagi. Pergi. Kamu nggak nyata. Pergi. Baik. Bagus sekali. Yang Bapak lakukan sudah benar ya Bapak. Untuk selanjutnya saya akan mengevaluasi Bapak. Evaluasi yang pertama evaluasi subjektif. Contohnya bagaimana perasaan Bapak setelah kita langsung bagaimana perasaan Bapak setelah kita berkata-kata Langsung bagaimana? Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap? Perasaan saya merasa lebih baik. Ini adalah sangat berguna. Baik. Coba ulangi sekali lagi cara mengadili suara-suara tersebut ya Pak. Coba boleh diulangi sekali lagi. Pergi. Kamu nggak nyata. Baik, sudah benar Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengontrol suara-suara tersebut melalui berbincang-bincang dengan orang lain. Baiklah Bapak, besok kita akan mencoba suara yang kedua yaitu berbincang-bincang dengan orang lain. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi pada jam 8? Bisa. Untuk waktunya sekitar 15 menit di ruang tamunya. Baiklah, sampai jumpa Bapak. Terima kasih ya. Saya akan kembali ke ruang perawat. Terima kasih. Ya.